Tidak akan mampu manusia mendirect dirinya sendiri tanpa bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Koreksi kalau ada yang salah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Menteri Sosial menjadi trending topik di media sosial Twitter pada Sabtu 2 Oktober 2021. Menteri Sosial itu sangat naik pitam hingga menunjuk seorang pria ketika melakukan rapat terkait urusan data di Gorontalo. Ternyata sikap Mensos ini membuat Gubernur Gorontalo tersinggung. Aksi marah-marah tersebut terekam dalam video yang akhirnya beredar luas di media sosial. Banyak yang pro, sudah pasti banyak yang kontra. Ada pula yang menyampaikan jika seorang ustazah yang marah-marah pasti akan sangat berbeda jadinya. Secara khusus Gubernur Gorontalo meminta agar Bapak Presiden mengevaluasi sikap Kemensos yang dalam banyak kesempatan selalu emosional. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Ibda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji, mendalami, berfilsafat dengan filsafat situasionalisme, tafsir putih. Banyak pihak yang bisa dikatakan gagal dalam memanage diri sendiri, tapi sangat berhasil ketika mengarahkan, mendirect orang lain. Banyak yang berhasil, tapi ketika mendirect dirinya sendiri, mengontrol dirinya sendiri, memanage egonya sendiri, banyak yang gagal, termasuk kami. Hanya saja itu bukan suatu alasan. Karena apa? Karena banyak literasi yang beredar dimanapun di dalam dunia ini untuk meningkatkan kualitas pribadi kita. Oleh karena itu, banyak membaca. Maka akan ada perubahan dalam berpikir, berbuat, dan berperilaku. Ibda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Min dunillahi. Koreksi kalau ada yang salah. Min dunillahi. Ketika manusia hidup tanpa bantuan Tuhan yang ia yakini, maka manusia itu akan mengalami dehidrasi mental, dehidrasi iman, dehidrasi pemikiran. Amin. Min dunillah. Ketika seorang pemimpin tidak menyertakan Tuhan yang ia yakini, maka gaya kepemimpinannya akan tergerus dengan emosi ataupun ego yang ada dalam dirinya. Min dunillah.
Bagaimana kami katakan tadi, tidak akan mampu manusia mendirect dirinya sendiri tanpa bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin. Sehebat apapun dirimu, seintelektual apapun dirimu, sebesar apapun kekuasaanmu, bila tidak menyertakan Allah dalam perjalanan kehidupanmu, maka zong hasilnya. Jadi pejabat tidak menyertakan Allah, korupsi. Jadi pejabat tidak menyertakan Allah, merasa harus dihormati. Bila tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan atau di luar ekspektasi pribadinya sebagai seorang menteri, maka dia akan marah-marah. Tidak bisa mengontrol emosinya. Seakan-akan berada di rumah. Dia merasa NKRI ini rumah besar. Aku seorang ibu. Katakan begitu. Sehingga dia memarahi siapapun yang keluar dari instruksi yang dia inginkan. Nah itu tadi. Seorang menteri yang tidak melibatkan Allah dalam kepemimpinannya akan menjadi timpang gaya kepemimpinannya. Terkesan otoriter dan abstrak. Orang sulit memahami. Sulit orang memahami gaya kepemimpinan orang yang marah-marah. Padahal hanya ingin mengatakan, tolong pindahkan meja itu ke belakang. Minta tolong dia. Terima kasih sebelumnya. Sederhana. Semua orang paham. Yang diminta tolong akan melaksanakan dengan senang hati, tanpa merasa terbebani, tanpa merasa dihina, tanpa merasa bawahan. Kalau dengan nada seperti tadi. Tapi beda kan? Hei! Ini gimana ini? Meja ini susah melihatnya, ini susah jalan, gak enak dilihat mata. Kalian ini apa kerja di sini? Mau pindahin ke belakang sana, apa susahnya sih? Apa saya harus ngomong-ngomong terus gitu? Subhanallah. Hanya ingin memindahkan meja ke belakang saja. Rumit. Orang shock. Apalagi yang dimarahi, tidak jelas siapa yang ditunjuk. Akhirnya semua merasa dimarahi. Akhirnya gak ada yang berani bergerak. Siapa ya? Siapa yang diseneni ya? Siapa yang dimarahi? Siapa yang ditegur? Kebingungan. Akhirnya mereka tidak berani berbuat sesuatu. Itu sudah psikologi manusia. Ketika ada manusia memarahi manusia lain di depan umum, maka yang merasa dimarahi, apalagi yang memarahi atasannya, dia akan seperti patung, tidak bergerak sedikit pun. Subhanallah. Min dunillah. Seperti dikatakan, min dunillahi, tanpa menyertakan Allah. Lalu bagaimana gaya pemimpin yang menyertakan Allah? Sederhana saja. Bismillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baca itu. Jangankan kita mau bicara, sebelum kita bicara saja kalau doa itu kita ucapkan sebelumnya, maka orang sudah paham. Bu, apa ibu kepingin meja ini saya pindahkan ke belakang? Ditawarkan lagi. Hanya karena kita melihat meja itu, tiba-tiba bawahan kita atau teman atau siapa menawarkan diri. Kurang enak dipandang ya bu. Gimana kalau kami pindahkan? Subhanallah. Itu kalau menyertakan Allah. Itu kalau melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kepemimpinan kita sehari-hari. Begitu juga dengan kepala rumah tangga, seorang suami, seorang istri, siapapun itu, kalau menyertakan Allah, maka mudah menata, memanage semua yang ada. Makanya, mohon maaf, harusnya beliau lebih memahami filosofi sosial. Jadi, aku seorang menteri sosial. Menteri adalah pembantu presiden. Berarti aku mewakili presiden
perbuatanku, ucapanku, pikiranku mencerminkan seorang presiden. Mau tidak mau, suka tidak suka. Itu definisi menteri yang sederhana, nggak usah rumit. Lalu sosial. Sosial artinya melebur dengan segala situasi yang ada. Sosial artinya berempati dengan situasi yang ada. Sosial artinya tergerak untuk bersama-sama. Sosial artinya bergotong royong. Sosial artinya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Sosial artinya berpikir secara bersama. Sosial artinya kalau hatiku sakit, maka dia pun akan terasa sakitnya. Kalau ucapanku menyakiti diriku, maka orang lain pun akan merasakan sakit. Sosial, itulah sosial. Definisi sosial dipahami dulu, baru menjadi menteri sosial yang baik dan bijaksana. Lebih tepat, beliau harusnya masuk dalam jajaran Tentara Nasional Indonesia. Itu lebih cocok lagi beliau. Karena memang tentara karakternya kram, marah-marah, memang sudah karakter tentara. Jadi seorang pemimpin ya memarahi bawahannya biasa dalam tentara. Tapi kalau dalam dunia sipil tidak boleh. Ini yang harus dipahami. Ini dunia sipil yang beliau hadapi. Civil society. Jadi di mana tempat ada aturan. Dan aturan itu memiliki tempatnya. Harusnya Ibu Menteri Sosial memahami filosofi ini. Aku seorang Menteri Sosial, harus punya empati, mengendalikan amarah. Karena aku Menteri Sosial, bukan sosial. Kalau sosial repot lagi definisinya. Sosial artinya beliau mengayomi, baik dari kalangan grassroots sampai kalangan menengah ke atas. Apalagi bawahan-bawahan beliau adalah orang-orang sarjana S2, S1. Minimal tuh S1 semua tuh pegawai negeri sekarang. Karena seorang sarjana sudah terlatih memecahkan segala sesuatu itu dengan akal, bukan dengan marah-marah. Karena marah-marah tidak menyelesaikan masalah. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Nabi Muhammad SAW 3 kali berturut-turut mengatakan, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Nabi, ajarkan kepadaku satu amalan yang simpel pada yang menghantarkan aku selamat di dunia akhirat. La taghdab, jangan marah. Ada lagi amalan lagi Nabi? Apa? La taghdab. Lagi Nabi, la taghdab. Bayangkan, sahabat meminta amalan yang untuk meringankan dirinya di dunia akhirat. Jangan marah, jangan marah. Dia minta, ada lagi Nabi, jangan marah. Subhanallah. Memang marah itu biang kerok dari kehancuran seseorang manusia. Berbahagialah manusia-manusia yang bisa mengendalikan amarahnya. Min dunillah. Orang yang suka marah tidak menyertakan Allah dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama. Oleh karena itu, sertakan Allah. Kalaupun kau marah, tapi marah yang intelektual. Semoga bermanfaat. Lain waktu kita akan bertemu lagi dengan filsafat situasionalisme tafsir Qutbi. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.